Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andri alias Sibuan dengan NIM 2403060032. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan saluran reproduksi pada unggas dan proses pembentukan telur. Nah, dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Pidianasari SPT MPIPM. Nah, pertama-tama di sini saya akan menggambar dulu saluran reproduksi unggasnya. Nah, saluran reproduksi unggas ini terdiri dari ovarium dan juga ini semua opiduk. Ini ovarium, ini opiduk. Nah, pada unggas betina, hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang dan berfungsi secara normal. Nah, ovarium sebelah kanannya tidak. Nah, ovarium ini terletak di bagian dorsal rongga abdomen yang berisi banyak folikel dan ukurannya berbeda-beda. Folikel yang besar berwarna kuning karena berisi kuning telur atau yolk. Sedangkan folikel kecil merupakan calon kuning telur yang belum matang. Fungsi utama ovarium ini menghasilkan sel telur serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang membantu proses pembentukan telur. Nah, di dalam ovarium juga terjadi proses pembentukan kuning telur atau phytogenesis, yaitu penimbunan zat makanan seperti protein, lemak pada yolk. Nah, pembentukan kuning telur ini berlangsung di hati. Nah, di bawah pengaruh hormon FSH dan hormon steroid. Komponen utama yolk adalah lipoprotein, posipitin, dan lipopitelin. Nah, yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio itu nantinya. Saat folikel telah matang, maka terjadi ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur dari ovarium menuju opiduk. Nah, setelah ovulasi, kuning telur masuk bagian pertama opiduk. Opiduk itu tadi ini semua ya. Ini semua. Nah, bagian pertama opiduk yaitu nomor 2 ini. Namanya infundibulum. Bentuk infundibulum ini seperti corong bulat ya, seperti corong yang berfungsi menangkap kuning telur agar tidak jatuh ke rongga tubuh. Pada bagian ini terjadi pembuahan apabila terdapat sperma. Selain itu, infundibulum mulai membentuk lapisan tipis protein di sekitar membran pitelin dan membentuk chalaza awal yang berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap di tengah. Kuning telur berada di infundibulum sekitar 15-20 menit saja sebelum didorong ke bagian berikutnya dengan kontraksi opiduk. Dari infundibulum, telur bergerak ke bagian magnum. Dia bergerak dari sini ke sini. Bagian magnum yaitu nomor 3 ini. Nah, magnum merupakan bagian opiduk yang paling panjang, sekitar 33 cm. Dan terjadi pembentukan putih telur atau albumen. Nah, di bagian ini terdapat banyak kelenjar tubular dan sel gablet yang mensekresikan putih telur kental maupun encer. Albumen berfungsi sebagai
berfungsi sebagai sumber protein dan pelindung embrio dari guncangan di dalam magnum. Namun, terbentuk juga calaza atau tali putih penggantung kuning telur. Albumen terdiri dari beberapa lapisan yaitu calazae putih kental dan putih telur encer. Dan putih telur encer di bagian dalam dan di bagian luar. Telur berada di dalam magnum sekitar 3 sampai 3,5 jam. Dan magnum tempat bertemunya sel telur dan sperma. Setelah itu, telur masuk ke dalam bagian ismus. Ismus yaitu dia bergerak dari magnum ke ismus ini. Ismus itu nomor 4. Ismus ini berfungsi untuk membentuk membran atau selaput kerabang telur. Membran ini terdiri dari 2 lapisan yang nantinya menjadi dasar tempat merekatnya kerabang keras. Pada bagian depan ismus warnanya putih, sedangkan bagian belakangnya mengandung pembuluh darah sehingga berwarna tampak kemerahan. Telur berada di bagian ini sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Selanjutnya, telur masuk ke uterus. Nah, dia bergerak dari sini ke sini. Uterus itu nomor 5 ini. Nah, telur bergerak ke uterus. Nah, bagian ini merupakan tempat pembentukan kerabang telur. Di uterus terjadi proses penambahan air dan albumen serta pembentukan cangkang keras melalui proses mineralisasi kalsium. Kerabang telur tersusun terutama dari kalsium karbonat. Pada akhir pembentukan kerabang, warna telur juga mulai terbentuk dan akibat pigmen porfrin. Di bagian kecil ini pula terbentuk ribuan pori-pori kecil dan kerabang yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dan uap air bagi embrio. Telur berada di uterus ini paling lama yaitu sekitar 18 sampai 12 jam. 18 sampai 21 jam maksudnya, sorry. Setelah kerabang selesai dibentuk, telur masuk ke vagina. Dan berfungsi sebagai jalannya keluar telur dan tempat penambahan kutikula pada kerabang. Kutikula merupakan bagian tipis yang menutupi sebagian pori-pori telur sehingga membantu melindungi telur dari masuknya bakteri dan kotoran. Normalnya, telur hanya berada di beberapa menit di vagina, walaupun dalam kondisi tertentu dapat lebih lama. Nah, bagian terakhir adalah kloaka. Ini bulatan kecilnya itu bisa disebut lubang untuk kloaka. Nah, kloaka ini merupakan tempat keluarnya telur dari tubuh induk. Proses pengeluaran telur disebut oviposisi dan diatur oleh hormon oksitosin dari kelenjar pituitari bagian belakang. Nah, total waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi telur yaitu 25 sampai 26 jam. Dan karena itulah ayam umumnya hanya mampu menghasilkan 1 butir telur setiap hari. Demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.